Sama hafalannya, sama pahamnya, sama bersihnya, sama gantengnya. Yang paling cantik bininya. Sampai begitu. Kenapa? Karena kalau cantik bininya lebih khusyuk hatinya. Tak ditengoknya bini orang. Sampai begitu halusnya kajian fikih. Paham? Fikih itu. Udahlah tak menonton berpantun pula dia ujung. Kalau tuan pergi pengajian di subuh Rabu, terima kasih atas jawaban. Semoga Ustaz selalu. Ya? Semoga Ustaz sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan membeli pound di jembatan Leton, pengajian itu udah 3 tahun, kenapa tahu tak pernah menonton? Mungkin supaya tokoh masyarakat tuh nengok mungkin. Bagus. Jadi tidak semua yang bertanya itu karena tak tahu. Ada yang mau ngasih tahu orang lain, mau mengulang kaji. Gitu caranya. Makanya Jibril datang bertanya ke Nabi, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, ammaratus sa'ah. Bukan dia tak tahu, untuk ngasih tahu yang tak tahu. Jadi antum kalau buat pertanyaan itu bukan berarti udah nonton ya dia. Kalau tuan ke jembatan Leton, jangan lupa membeli tahu. Aku ini sebenarnya udah menonton Ustaz, tapi aku ini mau ngasih tahu. Karena dia tak membalas, ku balaskan sendiri. Qala al-musannifu rahimahullah bisanadil muttasil, dengan sanadnya Imam sampai kepada Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis nomor 234. Wa an Abi Hurairah, dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, biasa disebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-muslim, orang muslim, akhul muslim, orang muslim bersaudara dengan orang muslim. Sebelumnya hubungan itu disebut dengan suhbah. Suhbah artinya selalu bersama. Bahasa kitanya sahabat atau teman atau kawan. Setelah Islam datang, berubah. Tidak lagi mengatakan ini saudara saya, tidak lagi mengatakan ini kawan saya, ini sahabat saya, ini teman saya, tapi berubah menjadi ini saudara saya. Apakah sebelum Islam datang orang Nusantara di kepulauan ini, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, tak tahu konsep ini? Kalau kita tengok dari bahasanya tahu, karena dia selalu menyebut saudara. Saudara itu dari bahasa Sanskerta. Se artinya satu, udara artinya perut, saudara artinya seperut. Jadi begitu saya mengatakan saudara, saudara-saudara, artinya seperut-seperut. Seperut itu maksudnya ya saudara kandung. Bahasa Arabnya akhun, saudara. Yang sebelumnya teman-teman, sahabat-sahabat, berubah menjadi saudara-saudara. Al-muslim akhul muslim. Sebelumnya yang saudara itu kalau ayahnya satu, saudara seayah, emaknya satu, saudara seibu, atau syakik, seibu seayah. Sekarang berubah, walaupun ayahnya beda, emaknya beda, kalau dia muslim maka dia saudara. Al-muslim akhul muslim. Jadi setelah berislam, merubah cara pandang melihat orang lain. Itu siapa? Itu tetangga saya. Itu siapa? Itu satu sekolah dulu sama saya.
Itu siapa? Itu satu suku sama saya. Setelah Islam berubah. Siapa itu? Akhi, saudara saya. Al-Muslim, akhul Muslim. Macam mana kuatnya hubungan saudara ini? Ada orang ayahnya sama, emaknya sama, tapi beda agama, maka putus hak waris. Si A Islam, si B tak Islam. Meninggal si A, si B tak bisa mendapat harta warisan. Putus. Doa tak sampai. Tapi walaupun kita tak sama, ayah beda, emak beda, meninggal, kalau didoakannya Allah maghfir lahu warhamhu, sampai apa tak sampai? Sampai. Lewat kita di makam depan jalan Kamboja ni, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah wal mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sampai. Itulah kuatnya al-muslim akhul muslim. Kalau sudah bersaudara, la yakhunuhu, tidak mengkhianati. Lawan dari kata khianat, amanat. Bisa dilihat dalam hadis tentang munafik, idza tumina khana. Kalau dikasih amanat, berkhianat. Apa tanda orang bersaudara? La yakhunu, tidak berkhianat, tak mengkhianati. Yang kedua, wala yakdzibuhu, tidak mendustakan. Mendustakan, tak percaya. Saya tak percaya saya sama dia. Kalau sudah bersaudara, percaya. Apa cakap kawan, apa cakap saudara kita itu, percaya kita sama dia. Kau jangan pakai narkoba, percaya kita bahwa cakap dia itu tulus dari hatinya untuk meluruskan kita, bukan karena ada kepentingan lain. La yakdzibu wa la yakhzuluhu, tidak merendahkan, menjatuhkan harkat martabatnya, menghinakannya. Tiga tanda saudara. La yakhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yakhzuluhu. Ya. Tidak mengkhianati, tidak mendustakan, tidak merendahkan. Ini pilihan tiga ini. Kenapa orang merendahkan orang lain? Karena dia tak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia mengkhianat. Tiga ini udah sepaket ini. Kalau ada kawan kita merendahkan kita, menghinakan kita, berarti dia tak percaya sama kita. Kenapa dia tak percaya sama kita? Karena dia udah berkhianat. Ah, baik kok dia Pak Ustaz, mulutnya aja, hatinya dia udah lama mengkhianati kita. Ini tiga ini sepaket nih. Kalau sudah mengkhianati, pasti mendustakan. Kalau sudah mendustakan, pasti merendahkan. Kullul muslim, setiap muslim, alal muslim, terhadap muslim yang lain. Kullul muslim alal muslim haramun, haram. Setiap muslim terhadap muslim haram. Irduhu, setiap muslim terhadap muslim haram. Irduhu, harga dirinya. Jangan menghinakan, jangan menjatuhkan. Haram irduhu, haram irduhu. Jangan mengkhianati harga dirinya, karena kita ini ada harga diri. Kita masing-masing ini harga diri. Satu-satunya harga yang tak bisa dibayar, harga diri.
Maka orang kalau sudah menjual harga dirinya, berarti dia tak ada lagi harganya di hadapan orang lain. Irdu. Yang kedua, haram malu. Tak boleh harga dirinya diganggu. Irduhu, harga diri. Maluhu, hartanya. Kalau sudah saudara, tak boleh diambil hartanya, dirusak, dipatahkan tanamannya, digeser sempadan tanahnya, tak boleh. Yang ketiga, damu, darahnya, tak boleh ditumpahkan darahnya. Makna menumpahkan darah ini membunuh, baik cara zahir membunuh maupun cara batin menyihir, menyantet, itu tak boleh. Kalau kita tengok susunan bahasanya 3. La yakhunuhu wa la yakzibuhu wa la yakhzuluhu. Jangan mengkhianati, jangan mendustakan, jangan merendahkan, jangan menghina. Kemudian yang haram itu 3 juga. Yang haram itu adalah harga dirinya, kemudian hartanya, kemudian darah, tak boleh ditumpah. Jadi Nabi Muhammad itu dikasih Allah jawami'ul kalim, kata-katanya singkat tapi maknanya luas. Dia bercakap pendek aja, makanya hadis itu syarahnya panjang, karena dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu baru kata Nabi, at-taqwa hahuna. Taqwa, ha itu artinya ini. Ha itu huruf isyarah. Ha huruf tambih. Tambih itu bahasa Inggrisnya attention. Ha. Jadi orang yang lagi tidak peduli, begitu dikatakan ha, dia menjadi perhatian. Perhatian, ha. Za itu huruf isyarah, tunjuk. Alif itu harful imad. Jadi haza itu 3 situ. Ha, za, alif. Ha, tambih. Orang sedang sibuk dengan keadaannya masing-masing. Lalu kemudian ha kata kita, lalu dia pun perhatian. Za, baru menunjuk. Ha, za. Kata Nabi, at-taqwa ha huna. Taqwa itu ha, huna, di sini. Nabi menunjuk. Tak ada dalam hadis ni. Itulah pentingnya belajar hadis, karena tak ada di dalam hadis ini disebut Nabi menunjuk dadanya. Dijelaskan dalam hadis lain. At-taqwa ha huna, kata Nabi. Taqwa itu letaknya di sini. Ke-6 tadi puncaknya di sini. Yakhunuhu, yakdzibuhu, yakhzuluhu. Mengkhianati, mendustakan, merendahkan. Yang mengkhianati itu apa? Tangan. Yang mengkhianati itu apa? Lisan. Yang mendustakan, lisan. Yang merendahkan, dari mulai tatapan mata. Dari tatapan mata udah merendahkan. Nengok. Datang kita tengoknya dari atas sampai bawah. Naik ojek apa naik mobil? Dari mata kan? Habis dari mata baru mulutnya. Kerja di mana kau? Merendahkan. Semua ini dari sumbernya dari sini. Yang 3 lagi gitu juga. Irduhu, kehormatannya. Maluhu, hartanya. Damuhu, darahnya. Macam mana merusak kehormatan orang? Mulut. Kalau sekarang mulut memang diam, tapi tangan. Macam mana merusak harta orang? Dengan tanda tangan, menyewa pengacara untuk mengambil harta orang. Macam mana untuk merusak nyawa orang? Darahnya. Membunuh langsung, pakai pisau, pakai pedang, pakai tombak, atau pakai dukun, santet.
Kesemuanya ini berawal dari at-taqwa hahuna. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada satu gumpal, ada satu kepal. Dalam jasadnya ada segumpal. Dalam jasadnya ada satu gumpal. Idza salahat, kalau dia baik, baik. Dan setelah diteliti, memang besar dia sebesar yang kata Nabi. Segumpal itu sekepal. Jadi jantung saya ini besarnya seginilah. Kalau dibelah dada saya ini,